Oke, malam ini gue mau ngenalin alert yang selama ini gue pakai di tugas Dames ya. Jadi ini tuh ya buatan sendiri tapi pakai Bootstrap. Jadi ini tuh reusable alert template. Jadi di sini tuh udah jelas sih untuk dokumentasi di Redmi-nya. Bahkan di sini udah gue buatin example-nya kalau misal mau jalanin secara live preview ya, cara ya pakai live preview, live server atau browser gitu bisa. Caranya tinggal clone. Cuman yang belum gue sempet jelasin itu di sini ya di customisasi. Oke, sekarang gue mau jelasin untuk bagian customisasi. Karena di sini nggak ada di kitab penjelasan dengan penjelasan customisasi itu nggak ada. Jadi ini kita clone dulu. Terus kita ke VS Code. Ini clone repository. Terus eh, di sini aja biar gampang. Oke, mungkin ini kita bisa minimize, terus habis itu ini bisa kita gedein. Oke, nah kayak gini ya. Coba kita lihat dokumentasinya lagi untuk ini ya. Cara cepatnya clone repository ini, terus buka example / index html, habis itu jalankan dengan live preview. Gue pakainya live preview sih, kalau live server nggak pakai. Terus atau bisa langsung buka di browser. Jadi gini ya, di example terus di index html. Nah, pakai ini ya, gue pakai live preview. Atau misal mau buka di browser juga bisa. Misal ini di browser. Nah, eh, ini gue pakai dark mode sih. Nah, oke, secara tampilan tuh kayak gini ya. Jadi ketika kita masukin, ini nggak ada validasi, jadi ketika ini masukin, nah ada alert login berhasil. Terus kalau misalkan ada yang nggak kita masukin, nah username dan password wajib diisi. Nah kayak gitu alertnya. Tapi ini kan pakai Bootstrap tuh. Nah sekarang gimana kalau kita pakai CSS? Ini kita tutup. Coba kita baca dokumentasinya lagi di sini. Nah ini rekomendasi struktur ya. Ini ada di public JS util alert MJS. Jadi ini tuh kan yang penting itu kan ini salin file berikut ke repo baru. Jadi yang ini yang paling penting tuh yang ini kan alert MJS ini. Jadi kita buat struktur foldernya dulu. Jadi buat example mungkin kita nggak perlu, hapus saja deh. Ini dihapus, alert MJS enggak. Terus resign. Nah ini kita hapus. Ctrl D kok nggak bisa ya. Coba kita hapus gini. Nah, oke. Nah sekarang kita buat foldernya. Di dalam sini juga buat folder JS, terus util gitu, terus ini masukin ke sini. Udah ya, udah masuk. Sip. Terus habis itu di aset mungkin kita juga perlu CSS karena nantinya kan kita customisasi pakai CSS. Buat juga kali ya, atau mungkin ntar aja. Coba sekarang kita buat index HTML. Kita coba balik ke dokumentasi ini karena udah kita hapus jadi file not found ya. Gak apa-apa, yang penting kan yang ini, yang alert MJS ini. Jadi setelah ini salin file berikut ini udah, struktur folder udah. Nah ini siapkan elemen alert di HTML. Jadi kita buat struktur HTML nya dulu. Buat
HTML dengan from. Jadi kita ini kayak gini boilerplate. Terus mungkin biar agak gede, Ctrl B biar gini. Habis itu untuk title-nya apa ya? Mungkin gini kali ya, alert from. Nah, alert from submit JS. Terus untuk bagian body, di sini mungkin kita bungkus dulu pakai main. Habis itu mungkin sanction ya. Terus formnya ditaruh di sanction gini atau kita buat H1 dulu. Buat H1 atau ya H1 login gitu aja deh. Gini, H1 login. Terus formnya mungkin masuk ke sanction. Jadi di sini form. Mungkin untuk actionnya nggak usah deh, gini aja from. Terus ini kita enter. Di from kita mau pakai label atau langsung input. Nah, kalau gue sih sukanya pakai label. Jadi di sini label, terus di sini input. Nah, label dan input itu untuk apa? Nah, sebenarnya tuh ya nggak harus juga sih. Jadi label misalkan kita buat ini username. Nah, username gitu kan. Terus di bagian input tabnya teks, oke lah. Terus di sini ya mungkin kita tambahkan placeholder, masukkan username, terus harus diisi enggak. Mungkin nantinya kan ketika datanya kosong, ketika inputnya kosong terus disubmit, itu kan muncul alert masukkan data gitu kan, masukkan username atau masukkan password gitu. Masukkan form gitu aja deh ntar. Jadi kita perlu required, jadi ini mengharuskan supaya itu diisi gitu. Nah, coba kita lihat dulu di show preview. Nah, kayak gini ya, login, username. Jadi ini for-nya ini buat ini doang, tapi bukan itu doang. Jadi kalau misalkan ini diklik, nah ke sini. Nah, itu gimana caranya? Kita hubungin dulu di bagian for kita tabel di label for kita perlu isi, misal ini username. Terus kita hubungin ke input. Nah, hubunginnya ke input tuh gimana? Untuk hubungin ke input kita pakai for. Kita tulisnya sebelum required, terus di sini aja deh. For bukan for sih. For itu untuk label. Sorry. Input itu ID. Jadi for untuk label, sedangkan ID untuk input. Nah, kayak gitu. ID-nya ini harus sama dengan username supaya nanti kalau kita diklik, nah kesini itu. Ini kalau diklik, nah nggak bisa ya, ini belum bisa karena belum kita hubungkan. Jadi ini harus sama dengan yang di sini. Nah, oke. Sekarang jadi kalau kita klik, nah udah kayak gini. Ini untuk username, nanti kita buat apa lagi ya? Selain username mungkin password. Jadi username sama password gitu aja. Kita buat lagi label, for-nya password. Di sini password, inputnya nah ini ntar kita rapikan pakai CSS deh. Input type password, ID ini sesuai dengan for, placeholder masukkan password required. Wah, pinter tuh inline suggestion-nya. Nah, oke, kayak gini. Terus mungkin kita perlu
tombol ya, karena kan kita kalau misalkan diklik itu kan muncul alertnya sesuai dengan yang di sini nantinya itu. Jadi kita perlu button submit, ini button submit, isinya teksnya submit. Nah kayak gini. Oke, sekarang kita ke CSS. Ini kita close. Terus kita ke CSS. Di sini belum ada, jadi kita buat dulu style titik CSS. Kita hubungkan link CSS. Gini, ini kan ke aset, terus CSS, style CSS. Oke, untuk HTML-nya kita udah buat kayak gini. Coba kita balik ke dokumentasi, ke readme-nya. Nah, tambahkan elemen alert yang akan diubah untuk show alert. Jadi ini tuh alertnya nantinya. Nah, ini kita kopikan. Kita balik ke HTML, kita mau isi di mana nih? Di sini kah? Atau di sini? Ya, mungkin di sini aja lah. Ini biar enak bacanya gini. Terus, nah gini. Jadi ini alertnya, ini kenapa di non? Nah, ini oh ya, ini belum dihubungin ke Bootstrap ya ini. Jadi ini kan ini kan nggak pakai Bootstrap, lupa. Ini customisasi pakai CSS, jadi nggak perlu tuh. Jadi ini untuk kelasnya bisa kita kosongin dulu. Nanti kita buat yang sesuai dengan yang di CSS. Oke, sekarang kita ke CSS-nya ini kecilin biar enak lihatnya. Terus ke CSS mau apa? Kita coba lihat yang di bagian sini. Mungkin kita reset dulu deh box sizingnya. Untuk gini, untuk semuanya kok semuanya terus gini. Nah, box sizing, border box. Terus untuk bagian body mungkin biar lebih enak sambil show preview, terus ini kita tutup kayak gini. Iya, mungkin ya nanti pakai font family ini margin 0, padding 0. Ya mungkin ini juga. Terus habis itu background sih, yang jelas tuh background, karena ini kan malam-malam di gelap-gelap itu masa lihat layar putih kayak gini. Jadi ya weight cuman kita atur tuh. Oke, mungkin segini aja. Terus kita balik lagi ke sini. Mungkin di main ya, ini main kita kasih kelas apa buat stylenya. Mungkin lebih enak kita buat kelas-kelasnya dulu deh. Mungkin ini ada kelas pack kali ya. Terus ya kayak gini. Sanctionnya, oh ya ini nanti bentukannya saya itu maunya card. Jadi di bagian sanction saya kasih kelas card. Terus habis itu ini ID alert. Ini mungkin kelasnya nanti ada alert tuh. Terus juga di ya hampir sama kayak Bootstrap sih, tapi kita nanti buat manual di CSS.
Oke sih kayak gini doang kayaknya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu, nanti mungkin kita bisa tambahkan. Balik lagi ke style CSS. Ini semuanya udah kita reset, body udah. Mungkin sekarang kita atur yang mainnya ya. Mainnya itu kan pack kayak gini, kelas pack. Terus di sini mungkin minimal hit, main hit. Kita kasih main hit enggak ya? Mungkin ntar kalau kita butuh atau enggak tahu juga sih. Yang pasti itu display dulu deh. Display flex. Nah, flex displaynya flex. Terus kita maunya yang di dalam pack, yaitu yang di card itu tuh di tengah-tengah. Nah, supaya bisa di tengah-tengah untuk display flex, kita perlu apa? Di tengah-tengah secara horizontal justify content, center. Terus untuk secara vertikal align item center. Ini kenapa nggak di tengah-tengah? Mungkin kita perlu hik. Hik. Gini udah di tengah-tengah ya. Oke. Sekarang ini udah di tengah-tengah. Karena kalau misalkan kita nggak kasih hik, nah kita tuh ini tuh nggak tahu di tengah-tengah secara vertikal tuh gimana, orang nggak ada ukurannya, ukuran tingginya tuh nggak ada, yang nggak tahu. Nah jadi perlu gini, udah aku tebak sih, udah gue tebak pasti perlu hack ya. Terus habis itu kita ke card, ya kan, di sini ya di card. Card tadi kelasnya apa deh? Ya ini sanction class card, berarti kelas card, kelas card, kelas itu titik card. Di sini width 40 pixel. Enggak deh, kita kasih 100% dulu, 100%. Nanti kita atur max widthnya biar enggak 100% tapi ada maksimal width. Jadi ya 100% kayak gini. Ini kan tuh 100% ya. Ya ini karena enggak sampai sih kontennya, tapi ini kan 100%. Tapi kita atur max widthnya, max width nggak ngasih, ini sugestinya nggak ngasih. Ya udah kita atur 360 pixel. Nah kayak gini, jadi 100% tapi maksimal widthnya itu 360 pixel. Atur apa lagi ya, mungkin background deh di bagian sini biar kelihatan. Masa ini kan nggak kelihatan tuh mana pack mana cardnya. Ini kan packnya halaman, terus ini card ini kan nggak ada tuh ya, nggak ada backgroundnya. Nah kayak gini biar kelihatan, jangan with smoke. Nah kayak gini aja. Terus ini mungkin kita kasih border buat ngehiasin, border radius 10 pixel. Oke, ini lancip ya, bener sih, border radius 10 pixel ya. Ya udah, border 1 pixel. Ini warnanya apa ini, solid CCC 10 pixel. Oh gini, 3 pixel. Oh kok 3 pixel atau 5 pixel, 4 pixel. Nah oke, gini aja, ini kelihatannya nggak tebal-tebal amat emang. Habis itu apa lagi, mungkin border radius ya. Nah ini border radius, padding. Oke, padding 20 pixel kegedean sih kayaknya, 16 saja. Jadi kayak gini.
Oh ya, H1 ini loginnya perlu kita kasih kelas juga. Ya ya. Kelas apa ya? Jangan login ntar malah tricky ntar. Heading card gitu aja. Heading card. Terus jadi di sini kita kasih di sini heading card, font size 20 font break, margin bottom, oke kayak gini. Font size 24 pixel oke sih. Mungkin ke tengah-tengah. Text align center, text align center. Nah, kayaknya enggak deh biar di biar di sini aja kayak gini. Terus untuk formnya, from itu di sini ya. Oh, nggak ada kelas, kita nggak buat kelas tadi. Ya sebenarnya nggak, karena ini kan pakai form selector form doang nggak apa-apa sih, karena ini kan satu-satunya form. Tapi gue itu biasanya tuh kalau misalkan nge-setel di CSS gitu buat kelas dulu itu. Jadi di sini kelas from yang tadi. Coba sekarang displaynya kita atur jadi grid mungkin atau flex. Flex kayak gini sih. Nah oke, kayak gini. Sekarang kita coba ke input kita nge-style inputnya di sini kita nggak usah pakai kelas, kita pakai ID aja deh. Atau kita ini kan input tuh, atau bisa gini di dalam from. Nah input ini nesting CSS ya. Ini gimana? Nah mungkin kita kasih padding 10 pixel. Oke. Mungkin border juga. Mungkin 1 pixel aja, 1 pixel gini. Terus border radius, oke sih border radius. Enggak ngefek ya. Coba kita kasih background gini deh. Oh bukan background sih, border. Ya ini udah ngefek. Terus kita atur-atur aja warnanya. Nah kayak gini aja. Terus habis itu mungkin button. Sampai mungkin margin dulu deh. Ini kan agak mepet banget tuh, kita perlu margin top ini. Biar ini tuh ada jaraknya. Margin top berapa? Mungkin 8 pixel. Kayak gini segini. Tambahin 1 deh, 9. Nah. Habis itu mungkin kita kasihkan padding 10 pixel dari inline suggestion. Agak gede nanti sih, tapi ya udah. Terus ini kan gimana? Ini kalau kita maksudnya hover ya. Ini kan kursornya kan masih kayak gini tuh. Kita mau kursornya pointer. Kursor pointer di sini. Di sini coba kita cari. Atau gini, nah ini kursor pointer, coba kita, nah udah tuh, udah kita coba. Nah ini ketika ini sampai sini, nah udah jadi pointer kayak gini.
terus mungkin untuk ini ya mungkin border non background kita kasihkan background. Oke. Warnanya jangan gini, biasanya kan warna primary ya kayak gini tuh, primary tuh ya gini biru. Mungkin nah mungkin kayak gini aja. Terus colornya wet. Kok gini sih. Oke sih gini nggak apa-apa, ini mungkin kita atur aja kayak gimana ya, warnanya kayak gini kan kayaknya kurang pas tuh, kayak sak minyak terlalu cerah gitu loh warnanya. Ya udah gini aja, yang penting kita tahu kalau ini tuh submit gitu aja, nanti daripada kelamaan style sampai lupa tuh bagian di sininya, di alert sini. Terus oh ya, kalau kita hover ini ya, untuk nesting CSS kalau misalkan mau hover gitu ini tambah terus titik dua hover kayak background gini, coba kita hover, nah udah tuh berubah. Oke kayak gini sesuai kalau warnanya sini. Terus mungkin kita kasih transition deh. Oh bukan di bagian sini itu sih transitionnya. Transitionnya untuk background 0,3 atau biar kelihatan kita coba 5 detik kan. Nah udah ya, udah 5 detik tapi kelamaan tuh. Gini aja 300, enggak 300 detik tapi 300 milisecond. Oh baterai gue lowbat, gue sambil cas dulu deh. Is in out, oke. Border radius 5 pixel, oke mungkin. Ya ini untuk biar nggak lancip-lancip amat. Nah sekarang kita style bagian alertnya. Bagian alert sini ya. Oh ya, ini kan belum ada tuh, belum ada teksnya. Coba kita tambahin teks ini alert gitu biar kelihatan. Ini alert. Nah, jadi tadi udah ada kelas alert. Oh, udah ada. Sip. Kelas alert. Mungkin margin bottom deh. Biar di sini nggak mepet-mepet amat. MB berapa? Mungkin 12 kali ya, 12 pixel. Oke, kayak gini. Coba kita kasih background dulu. Ya, ya warnanya jangan gini sih. Nah, ini kan mepet amat ya sama backgroundnya. Coba kita kasih padding P10 pixel. Nah oke, mungkin kita nggak perlu ini background kita nanti settingnya di alert success atau alert danger atau alert apa nantinya. Nah jadi gini dulu, padding 10 pixel. Terus ya mungkin kita perlu background juga sih buat tahu. Gini deh, misal blue. Nah kayak gitu ini nanti dihapus biar tahu, ini kan lancip tuh.
border radius mungkin 6 pixel, coba 6 pixel. Nah oke, udah kayak gini. Kayak tadi background cuman biar kita tahu tampilannya aja. Nah kita hapus, terus habis itu mungkin kita kasih border dah, border 1 pixel solid. Nah udah kayak gini, ini untuk tampilan alert. Terus gini ya, kalau misalkan kelas D non, displaynya non. Nah kenapa, ini kan udah ketimpa tuh, tadi ini ada alert, terus ini ada display non di non, jadi ini kan nah display non. Terus mungkin gini, ini kita komen karena ini nanti kita akan pakai nanti. Kita mau nge-install dulu untuk alert suksesnya. Ya ini alert sukses, background, terus colornya ini. Coba kita tambahin dulu deh di sini alert sukses, alert, terus di sini alert sukses. Kok nggak ada ya alert sukses di sini tuh, kelas alert sukses. Bentar, atau mungkin gini, alert sukses. Ya udah deh, gini aja dulu, coba kita kasih di sini border color, terus mungkin apa ya, kipas gue bunyi nih, blue, jangan biru. Alert danger ya kayak gini. Coba kita lihat, mungkin ini kita close, terus show preview lagi deh. Ini tapi alert suksesnya kok nggak bisa. Pantas sih, ini kan tadi ini kan di role, harusnya kan di kelas. Nah di sini pantas saja. Jadi ini untuk alert suksesnya. Nah kayak gini, ini untuk style alert sukses. Kok warnanya gini, sukses itu kan harusnya hijau. Ya hijau, terus teksnya mungkin putih. Atau colornya nggak usah. Nah gini aja. Di sini alert danger juga colornya kita nggak pakai. Ini untuk sukses. Terus untuk danger sekarang kayak gimana? Nah ini untuk danger. Terus udah ya, jadi udah kelar kita stylenya. Jadi di sini kita balikin alert, terus ini di non kelasnya yang mana ini. Sebenarnya nggak harus alert sukses, alert changes, bisa tambahin alert yang lain itu juga bisa, tapi
Untuk studi kasus kita gue pakai 2 ini aja biar nggak kelamaan. Sekarang kita lihat di dokumentasi. Ini ya, import fungsi di JavaScript. Jadi show alert util, jadi ini kan dari sini kita coba lihat dulu. Nah, ini kita panggil fungsinya ini. Jadi kita perlu JavaScript. Coba kita lihat lagi deh. Nah, ini ya kayak gini. Ini contoh penggunaannya. Oke, kita jadi perlu hubungin ke JavaScript. Ini kok kipas gue bunyi kenceng amat sih. di JS ini coba kita tambahkan file ini ya di JS ya, bukan di util. Main.js gitu aja, main.js. Oke, kayak gini. Terus kita hubungin di bagian sini script modul ya, kita pakai modul src nya. Ini harus modul ya, karena nantinya ini kan ada impor ekspor tuh. Kalau nggak pakai modul ya nggak bisa ke HTML nya ini. Jadi kalau misal HTML dihubungin ke JavaScript, yang mana JavaScript nantinya itu bakalan import dari file JavaScript lain. Nah, itu harus di HTML-nya ini, di script-nya itu tabnya harus modul. Kita hubungin kemana nih? Hubungin ke main.js. Jadi kita masuk dulu ke asset, terus JS, terus main.js. Nah, sekarang di main.js kita lihat dokumentasi. Ini ya, import show alert from, kita ini bisa kopikan gini deh. Nah, tapi ini tuh harus sesuai dengan yang ada di folder kita. Kita cari alert MJS-nya itu ada di mana. Dari main.js ya, di sini berarti kita masuk ke util gini, titik slash. Nah, masuk ke util. Terus kok nggak ada ke util.js. Coba ini bener kan? Nah, bener ya, titik slash util terus slash ini alert MJS. Nah, oke, ini udah kehubung dengan yang di sini. Gue biasa tergantung pada autocomplete sih. Maksudnya autocomplete di sini tadi patch intelligence. Nah, kalau untuk ekspor impor, jadi enggak, mata gue itu enggak tertuju ke sininya gitu. Terus mungkin kita perlu selector untuk alert, cons alert box mungkin sama dengan dokumen get element. Udah dibuatin from username. Oke, udah dibuatin kayak gini sih. Coba kita langsung tab aja biar cepet. Kita sesuaiin yang ada di HTML ya, apakah ini ID alert, app alert udah ada ya, udah ada. Terus from ini query selector, gue maunya ID sih. Gue maunya ID buat selector. Ya sama sih kayaknya, tapi gue biasa tuh pakai ID. Nah, kayak gini. Terus untuk username
get element by ID username untuk password, get element by ID password. Apakah udah ada tuh di sini? Username, ID username, password, ID password udah ada. Mungkin di submit belum ada. Submit btn ini button. Dokumen query selector. Oh, gue maunya pakai ID juga. Jadi di sini kita tambahkan ID. ID-nya mungkin gini deh. Submit. Dokumen get element by ID submit. Nah, oke, kayak gini. Terus habis itu ya, apakah nanti kita perlu ini selektornya? Ya, kita coba dulu deh. Ini from at event listener ketika di submit username value. Ini username value dari username titik value dari username. Terus ini value nya mau gue tambahin biar kalau misalkan gini, yang terjadi kalau misalkan username value, kalau misalkan kita isi terus kita kasih spasi ya, kasih spasi isi terus spasi lagi di sini. Nah, ini tuh kehitung. Terus kalau misalkan di sini spasinya ini juga kehitung. Nah, gue maunya tuh untuk spasi di sisi kiri sama sisi kanan sini tuh, ini tuh diabaikan. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu pakai trim. Jadi ini value-nya terus kita trim. Kayak gini juga yang di sini. Trim. Nah, oh, ini kurang. Gini. Nah, oke. Terus habis itu kita cek di sini apakah sesuai dengan dokumentasi ya. Ini klik kalau misalkan oh, di sini button btn tuh. Oh, mungkin gini deh. Oh, mungkin from kita nggak butuh. Terus mungkin ini submit btn mungkin. Nah, ini submit btn. Nah, oke, kayak gini ketika di submit. Atau kita lihat dulu dokumentasinya. Alert login. Oh, ini from sih, nggak pakai button. Tapi ini kalau misalkan diklik from-nya, aku juga agak lupa sih. Mungkin from kita balikin aja ke z. Nah, gini. Terus di bagian sini kalau misalkan username value nggak ada, nggak valid ya, so alert box username dan value harus diisi. Return submit berhasil. Coba kita coba isi. Oke, belum ada, belum muncul. Sip. Mungkin kita cek dulu deh di konsol apakah udah kehubung. Jadi di bagian sini buat ngeceknya coba kita konsol log. Ini main.js, terus kita coba ke browser. Dari sini F12. Ini main.js, oke, udah kehubung sih. Ini kita minimize. Atau mungkin di HTML-nya.
Oh ini sih from ini dokumen get element PID from ya ini apakah ada di sini? Coba ini kita hapus yang di bagian sini, kita sesuaiin dengan yang di dokumentasi. Kita lihat. Nah ini ya, if kalau misalkan danger. Nah coba ini kita copy sampai mana nih? Ini berarti kan ya sampai sini. Ini kenapa submit BTN username value, berarti ini username value, terus ini password value. Coba kita isi. Nah udah ya, login berhasil 4 detik kemudian. Nah hilang. Kalau misalkan nggak mau 4 detik 3 detik sih kayaknya. Nah atur aja tuh di sini, kalau misal mau cuman 1,5 detik udah. 1,5 detik itu kan 1500 milisecond ya, berarti di sini 1500 milisecond. Oh ya, kalau misalkan mau tambah alert lagi, misalkan di sini ya ditambahkan alert. Nah enggak serta merta di sini ditambahkan alert terus di main.js sini diisi tabnya kayak gitu. Nah perlu di sini juga di alert main.js perlu diubah juga, karena ini kan juga nge-remove, ditambahkan di sini. Terus kalau misalkan buat tipe alert, nah kayak gini, misal alert info kayak gini ya. Nah kayak gini. Terus kalau misalkan buat tipe alert itu tuh harus alert dash terus apa gitu kayak gini ya, alert success, alert danger kayak gitu. Karena ini tuh kan class list add itu kan di sini alert dash, ini variabel tab, yang mana variabel tab itu ngambil dari sini. Ini defaultnya sukses, tapi kita bisa tuh custom sendiri di bagian sini tabnya, ini danger, ini sukses gitu. Jadi kalau misalkan mau buat yang lain juga bisa, tapi ini tuh kenapa gini. Kalau kita isi, kita submit, udah alertnya muncul. Tapi kalau misalkan ini kosong, nah ini kenapa gini ya, padahal kan di sini kan udah tuh. Kalau misalkan username value atau password value itu nggak valid ya, ini tidak sama dengan ini kan operator kebalikan. Atau itu salah satu true, udah true. Jadi kalau misalkan ada yang kosong kayak gitu, jalanin ini tabnya danger, jadi alert alert danger, ngambil di sini alert danger. Terus message-nya username dan password wajib diisi. Terus kalau misalkan ini nggak ada, returnnya ke sini. Tapi kenapa alert danger-nya nggak muncul? Nah kalau ini kita submit, mungkin di HTML-nya kali ya, di iya sih, ini gue lupa, harusnya kan no validate. Nah kayak gini, kalau udah kayak gini kita coba lagi. Nah kayak gini udah muncul ya.
Sekarang gimana kalau kita coba tambahin kelas atau mungkin kita ganti deh ini dengan jangan danger, mungkin info gitu. Info yang mana infonya kan nggak ada tuh. Terus ini kita copy info, warnanya kita ganti. Ini biar tahu sih cara nge-custom. Nah, jadi kalau buat alert tuh harus kayak gini aturannya, alert dash gitu, karena harus sesuai dengan yang di sini, di tipe alert dash tab ini, tab sesuai dengan yang di sini. Terus tadi kan udah ditambahin tuh, ya kan? Nah, perlu juga ditambahin di sini di classless remove, karena kalau enggak, coba kalau enggak apa yang terjadi. Nah, 4 detik kemudian, tapi di sini tuh kayaknya nggak hilang tuh. Gini, coba kita lihat browser. Oh, tadi di sini udah kita buka si browsernya. F12 ke HTML, ke ini style sih. Nah, di bagian sini di main sanction. Nah, ini kan ada tuh kelas denon. Kalau kita klik muncul alert info. Tapi ini kan nggak hapus. Terus denon ini emang secara tampilan hilang, tapi kelas alert infonya kan ada tuh. Nah, kita nggak mau itu. Kalau misalkan coba deh kalau misalkan sukses ya, nanti suksesnya kalau misalkan alertnya udah hilang, alert suksesnya hilang, sementara ini alert infonya kan enggak tuh. Coba kita gini, alert sukses. Oh, ini kok nggak hilang ya? Harusnya hilang sih, karena kan kita udah remove di JavaScriptnya. Ya harusnya tadi hilang sih, karena di sini kan setelah itu kan remove ini. Kalau misalkan ada kelas ini, terus jadi kita best practice-nya harus nambahin juga di sini alert info ini. Jadi ditambahin di sini di bagian mana sih tadi? Nah, jadi tuh kayak gitu buat nge-custom pakai CSS. Kalau misalkan pakai Tailwind ya yang penting tuh ini sih kelasnya. Ya tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan. Kalau misalkan pakai Tailwind ya Tailwind gitu. Tapi aturannya tuh kayak gini ya, alert terus dash tab ini. Kayak gini sih, kayak di dokumentasi. Nah, ini tuh kan mana sih? Mungkin di sini ya. Nah, ini kan harusnya ada alert dash success, alert dash danger. Terus ini alert dash tipenya sesuai dengan variabel di sini. Mungkin nanti di readme akan saya tambahkan untuk aturan alertnya, kelas alertnya. Nah, ini jika tidak memakai bootstrap, sesuaikan bagian berikut di alert .mjs, yaitu untuk alert dash success, alert dash danger, sama ini ya display none di non gitu. Terus definisikan kelas CSS pengganti gitu. Oke, segitu dulu untuk ini ya alert. Tapi kalau misalkan mau cara cepat buat tahu ini, bisa seperti di awal tadi, kalian repository, terus buka example index HTML, terus jalanin di last server live preview. Kalau misalkan mau teman-teman pakai bootstrap, dipermudah lagi karena ini bawaannya udah bootstrap ya. Tapi kalau misalkan mau custom ya harus buat kayak gini dulu.
harus buat manual untuk alertnya, kelas alertnya, alert success, alert danger, terus alert lainnya, terus ini denon kayak gitu. Tapi ya tergantung kebutuhan sih. Oke, itu aja untuk malam ini.